Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 3 Australia yang diketuai oleh Anggrek Permata Samara Dipa dengan NIM 2310173. Dan anggotanya saya sendiri yaitu Ica Yulia Anggraini dengan NIM 2310173. Oh ya maaf, NIM-nya Anggrek Permata Samara Dipa itu 51 ya. Dan Sophia Rosita itu 2311090. Mungkin langsung saja ya, saya bakal jelasin ke contoh perhitungannya. Dikarenakan penjelasan karena sebelumnya itu formula dan juga diagramnya itu telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya langsung masuk ke contoh perhitungannya. Nah, jadi ini tuh kita mulai masuk ke contoh soal nyata. Ada 3 bagian. Tabel itu data training. Nah, itu di sini itu ada X1, X2 dan label. Nah, di sini itu ada 0.8, 0.5 dan 1, 0. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini itu data training dengan 2 fitur, X1 dan X2 dan label targetnya. Kemudian di sini itu ada inisialisasi bobot awalnya. Nah, di sini itu ada parameter nilai W1 yaitu 0,3, W2 itu 0,4, learning rate-nya itu 0,04, lalu aktivitas sigmoidnya itu threshold 0,5. Nah, kemudian di sini itu ada errornya itu Y min Y aktual. Terus rumusnya itu W new W all plus di sini itu ada W all plus IR kali error kali X1 XI. Nah, nilai bobotnya itu awal ditentukan secara random, tidak harus spesifik, dan learning rate-nya itu 0,0, artinya kecepatan belajar modern agak kecil. Arsitekturnya itu digambar sederhana, yaitu di sini tuh ada bobot, ya ada input X1 terus dan X2 masuk dengan bobot W1 dan W2, lalu masuk ke fungsi aktivitas F kemudian menghasilkan Y rate-nya. Nah, kemudian di sini itu ada contoh perhitungan, dimana itu di sini itu ada sum dan Y average-nya. Nah, di sini tuh kita ngerjain data pertama, yaitu X1-nya itu 0,8, X2-nya itu 0,8, X2 sama dengan 0,5. Tabel satunya itu untuk iterasi pertamanya. Nah, sini itu ada step 1. Nah, di sini itu ada W1 kali X1 tambah W2 kali W2. Nah, di sini itu akan menghasilkan 0,0.8 kali 0.3 plus 0.3 kali min 0.4. Nah, di sini itu dicatat tertulis 0,0.3 kali 0.4. Nah, di sini itu hasilnya itu 0.04. Nah, kemudian di step 2-nya itu hitung Y rate dengan fungsi aktivitas IV-nya.
pakai fungsi IP di Excelnya ya. Nah di sini itu ada IP 0.04 lebih dari 0.5. Terus ada 1.0. Nah di sini itu artinya itu jika nilai zoomnya itu lebih dari 0.5 itu maka Y fret-nya itu 1. Selain itu Y fret-nya itu 0 karena 0.04-nya itu kurang dari 0.5 maka Y fret-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini itu kita ke perhitungan error dan W-new-nya. Nah, di sini itu ada step 3-nya. Nah, itu kita di sini tuh hitung errornya. Nah, di sini itu ada error ABS Y fret main Y. Nah, di sini terus di sini tuh akan nampilkan ABS 0 min 1 sama dengan 1. Nah, kalau errornya itu 1, prediksinya salah. Berarti di sini tuh ada errornya. Kemudian kalau errornya 0 itu maka prediksinya benar, berarti tidak ada errornya. Nah, di sini tuh di Excelnya itu pakai ABS Y fret min label. Nah, kemudian di sini tuh kita masuk ke step 4-nya yaitu update bobotnya W-new. Nah, di sini itu W1-nya itu W1 new. Nah, di sini itu ada W all plus year kali error kali X1. Nah, sini itu akan menampilkan nilai 0.3 plus 0.04 kali 1 kali 0.8. Nah, misalnya di sini akan menampilkan nilai 0.332. Nah, di sini itu angkanya itu hanya untuk satu data atau satu step di dalam satu iterasinya. Nah, kemudian di sini itu kita ulangi untuk semua data training sampai satu iterasi itu selesai. Nah, kemudian di sini itu ada Excel set atau gambar keseluruhannya. Nah, di sini itu tampilan Excel dari atas nunjuk, yang dimana itu di sini itu nunjukin struktur lengkap spreadsheet-nya. Nah, di sini itu bagian atas training dan testingnya. Nah, di sini itu ada section trainingnya. Di sini itu ada 7 data training dengan kolom X1 dan X2. Lalu ada label dan kolom Y. Nah, di sini itu hasil prediksi akhir setelah training selesai. Nah, kemudian di sini itu ada baris 12 sampai 15-nya itu 12 sampai 15-nya itu ada section testingnya. Nah, di sini itu ada 2 data testingnya, label dan Y-nya itu masih kita tanya. Nah, karena di sini itu belum kita hitung, kemudian akan diisi setelah modelnya itu selesai dilatih. Nah, kemudian kita masuk ke label ini, inisialisasi dan parameternya. Sama seperti pada slide 6 itu, di sini tuh W1-nya itu sama dengan 0.3, lalu W2-nya itu min 0.4 dan year-nya itu learning rate-nya itu 0,04 dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini tuh 0,4 ya. Nah, di sini tuh bagian bawahnya ini tuh section train datanya. Nah, ini tuh dari simulasi kolomnya. Ini tuh dari simulasi ke kolomnya sampai kolomnya. Nah, kolom si AX-nya itu X1, B-nya itu X2, terus C-nya itu Y. Nah, yang mana itu di sini itu D-nya itu sum, terus yang mana isinya itu W1 kali WI sekali XI. Nah, terus ada X, Y-nya itu Y fret, F-nya itu ada error, terus DGW-nya itu ada W1 new, terus hanya itu ada W2 new, terus nah di sini
dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini tuh barisnya itu baris yang ke maaf. Nah, kemudian itu di sini tuh baris ini tuh ada data pertama, iterasi pertama. Kita lihat sumnya itu ada 0.04. Average-nya itu ada 0, errornya itu ada 1, terus lalu W1 new-nya itu ada 0,62, terus W2-nya new-nya itu ada 0.2, terus error W1-nya itu ada 0.32, error W2-nya itu ada 0.2. Nah, ini artinya setelah iterasi 1 itu bobotnya sudah tidak berubah lagi karena errornya sudah 0 untuk semua datanya. Lalu kolom IR W1 dan errornya itu W2-nya itu semuanya 0. Ini tandanya bahwa model sudah konvergen. Yang mana itu sudah bisa memprediksi semua data training dengan benar. Nah, kemudian itu di sini tuh lanjutannya. Nah, di sini tuh terlihat iterasi 2, 3, 4, 5 dengan warna berbeda-beda. Dimana ada hijau, biru, pink, hijau lagi, dan biru lagi. Nah, dimana itu yang ini tuh yang penting diperhatikan itu mulai dari iterasi 2 ke depan. Nilai W1 dan W2 dengan stabil di 1,14. Nah, terus dan iterasi 0.12. Nah, ini artinya setelah iterasi 1 bahwa sudah tidak bisa berubah lagi karena errornya sudah 0 untuk semua data kolom IR W1 dan IR W2 semuanya itu 0. Ini tandanya bahwa model sudah konvergen, sudah bisa memprediksi semua data trainingnya. Mungkin di sini tidak usah saya jelaskan, langsung aja ke bagian ini. Nah, di sini itu akhir iterasinya. Yang mana itu di sini itu merupakan 7 data terakhir iterasi 10, semua berwarna pink dan mau iterasi ke-10-nya itu ditandai di kolom ke baris 89. Nah, yang mana itu saya ini selesai bobot final yang dipakai untuk tes dia. Itu adalah W1-nya itu ada 1.14, W2-nya itu 0.12. Nah, dimana itu bobotnya ini itu dipakai untuk memprediksi 2 data testing yang di slide 9 tadi. 9 masih tanda tanya. Nah, sini itu tinggal hitung sum dan IF threshold seperti biasa. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.